Coba Udah. ini Cek. mikrofonnya. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kepada sedulur semua dimanapun berada, kami dari tim Sapu Jagat mengucapkan ribuan terima kasih kepada sedulur semua dimanapun berada yang sudah menyimak, yang sudah mendukung channel kami, video kami, dan sudah menyimak ataupun menelaah tentang video-video yang kami unggah selama ini. Ya, terutama dari hal-hal kebaikan kita ambil sisi baiknya, kita buang semua sisi buruknya untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan di dalam video ini. Jadi semoga semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridhonya Allah agar lebih baik dan lebih mantap lagi tentang hal keimanannya. Hanya semuanya itu menyangkut tentang hal keimanan. Kita mengungkap misteri-misteri tentang hal goib yang selama ini beredar di setiap kalangan, di setiap manusia yang menjalankan tentang hal-hal keilmuan mistis gitu, seperti yang ada di benda ataupun yang ada di amalan. Ya, contohnya seperti saudara kita yang dari Jawa di daerah Purwodadi saat ini sedang kesulitan memohon pertolongan kita di Padepokan Sapu Jagat. Selain beliau silaturahim, beliau ingin mengungkap tentang misteri yang saat ini di luar nalar dan logika. Jadi ada keanehan lah. Nanti kita pertanyakan kepada saudara kita. Namanya siapa, Mas? Mas Kurdi. Mas Kurdi dari Purwodadi. Iya. Jadi kedatangan si Mas ke sini ke Padepokan Sapu Jagat itu selain silaturahim itu ya seperti yang saya bicarakan, ternyata banyak keanehan-keanehan di dalam jasad si Mas ya. Iya. Itu pengaruh apa? Dari awalnya seperti apa? Waktu Awal mulanya ya itu pakai itu apa tuh? Kayak semar mesem itu Oh, kan. amalan-amalan untuk Ya. pelet ya, apa Ya. pengasihan gitu kan. Iya. Ya, pengasihan itu kan banyak lah ya maknanya ya, untuk istilahnya emang bagus gitu kan, untuk dikasihi, untuk saling menyayangi gitu. Iya, Tapi iya. kan itu unsur keterpaksaan, maksudnya di dalam amalia semar mesem ataupun yang lainnya itu ada tujuan kan sih Mas, itu selain ke Allah itu ada tujuan yang lain gitu. Iya, Ya. ada, iya. Untuk ke pribadi ya, Iya. untuk kita mengikuti nafsu kita. Iya. Jadi apa yang dirasakan setelah menjalankan tentang amalan semar mesem ataupun yang lain itu? Ya, yang merasakan tuh kayak marah sendiri. Oh, jadi emosi tidak terkontrol gitu Iya. ya. Jadi istilahnya nafsu lah. Nah, Nafsu itu sangat tinggi ya, emosional ya. Iya. Gampang tersinggung, gampang Iya. istilahnya tersentuh oleh orang lain gitu. Iya. Oh. Dan selain itu apa gitu? Katanya suka ada yang bergerak di dalam tubuh, mengendalikan ataupun membisiki. Iya, itu Ada? juga ada bisikan itu. Intinya Oh, jadi kenceng bisikannya bisikannya. iya jelek terus itu. Oh, bisikannya itu selalu jelek gitu. Jadi Iya. kalau kita mau berbuat baik dihalangin. Iya.
Itu adanya di telinga apa di hati? Di hati. Bisikan itu. Di hati. Oh, bisikannya adanya di hati. Iya, di hati. Kan kalau yang bisikan secara ini kan ngebisiki telinga kita gitu kan, agar kita begini gitu, berbuat keburukan gitu. Oh, ini di hati. Di hati ya. Nah, itu saudara dan sedulur kita, jika sudah ada bisikan di dalam hati itu sangat kuat. Kalau di hati itu nafsu kita pun bisa dikendalikan oleh mereka. Dan kita istilahnya nanti diarahkan ke hal-hal yang tidak baik, tapi kita tetap merasanya baik gitu. Makanya itu sangat halus bahwa bangsa lelembut ataupun bangsa goib itu menipu daya manusia, entah dari amalan ataupun zikiran yang tidak bersanad, bahkan dari benda-benda yang saat ini di kita posting seperti itu untuk jasad kita itu sangat merugi. Orang lain tidak mengetahui, tapi kita sendiri yang akan merasakannya, dampaknya dan efeknya itu. Jadi selama ini si Mas itu dikendalikan oleh bisikan di dalam hati. Iya. Dan nafsu tidak terkendali, tidak terkontrol gitu kan. Iya. Intinya mudorot lah buat kita ya, tidak baik lah gitu. Iya. Intinya Dan yang Mas rasakan secara lahiriahnya seperti apa? Itu kayak di badan gitu. di badan rasanya ya Apa biasa. pegel, apa istilahnya sakit gitu, apa si Mas istilahnya sakit kepala ataupun yang lainnya gitu? Enggak ada. Kalau secara badan itu biasa aja. Biasa aja. Oh, Cuma kadang kalau kerja cepet capek gitu loh. Oh, jadi istilahnya gampang ngedrop gitu energi kita tuh ya. Iya. Tenaga kita tuh gampang habis, terkuras. Iya. Oh, gitu. Ya itu bisa aja saripati yang kita secara lahiriahnya pasokan makanan atau apa itu mereka juga mengambilnya mungkin. Dan si Masnya itu bisa ada sesuatu kejanggalan, misalkan pelupa ataupun apa gitu. Ada, sering lupa. Oh, sering lupa. Iya. Jadi nggak ingat gitu kan yang sudah kita kerjakan ataupun yang kita taruh gitu, sering seperti itu. Iya. Jadi itu ya bisa aja ruh sukma mas yang kemakan, sarimpati makanan juga bisa jadi energi melemah dan dikendalikan nafsu kita oleh mereka, dibisik-bisiki gitu untuk agar tidak berbuat kebaikan. Iya. Dan sampai ke jasad pun bergerak sendiri gitu kan, kayak ada energi yang menggerakkan. Iya. Ya itu nanti kita ungkap, kita tarik yang terkuat yang ada di dalam tubuh Masnya. Iya. Yang penting Masnya ikhlas lillahi ta'ala untuk membuang semua apa yang tidak baik di dalam tubuh. Insya Allah kalau yang baik itu nggak bakalan keambil dan nggak bakalan istilahnya keluar. Jangan takut gitu. Iya. Ya saudara semua, kita ingin menarik yang terkuat entah dari keilmuan leluhur dari kakek nenek moyang buyutnya Mas ini ataupun dari keilmuan-keilmuan yang tidak bersanad yang efeknya itu tidak baik, mudorot buat jasadnya. Kita tarik yang terkuat melalui kita masukkan ke mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan pembentengan agar tidak ada yang mengganggu. Semua yang ingin menghalang-halangi semuanya hancur, semuanya keluar energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator. Allah. Semuanya terbentengi, jasad mediator terbentengi dengan pagar goib yang berlapis-lapis. Tidak ada yang bisa menembus, tidak ada yang bisa masuk selain yang saya masukkan, selain yang saya tarik. Allah terbentengi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya yang terkuat, yang suka mengganggu, yang suka membisik-bisiki, yang suka menggerakkan badan, yang terkuat. Yang lainnya selain itu semuanya menyingkir, hancur semuanya, meledak semuanya yang tidak mau muslim. Hanya yang terkuat yang mengganggu di dalam jasad ini tertarik dan terikat.
Allah. Allah. Masuk. Masuk ke dalam jasad mediator. Masuk. Ayo, monggo silahkan masuk. Yang terkuat yang ada di dalam jasad, yang suka membisiki ataupun menggerakkan badan, dikuasai semua seluruh tubuh mediator, sinkron ke dalam tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semakin masuk yang terkuat, yang suka mengendalikan dan suka membisiki hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita suaranya menyambung, bisa bahasa kami, bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia yang kami mengerti. Allah. Kamu dari bangsa apa? Dari golongan mana? Mohon maaf. Iblis. Dari bangsa iblis. Jadi selama ini kamu benar yang mengendalikan nafsunya, amarah yang tidak bisa dikendalikan. Saya yang mengendarainya. Kamu yang menguasai. Ya. Itu yang menggerakkan tubuhnya juga sampean. Kan. Ada lagi? Dari hotamnya. Oh gitu. Kamu dari bangsa iblis itu efek dari apa? Dari benda ataupun keilmuan dari leluhur? Apa dari amaliyahnya ini, saudara kami ini? Saya masuk membongkarui nafsunya. Melalui nafsu, Ya. keinginan itu tidak baik ya. Ya. Dan ditambah lagi dengan keyakinannya, Ya. amalan-amalan seperti itu. Sudah berapa lama kamu di situ? Tahun. Sudah lama. Sudah lama. Dari kecil atau sudah besar ini? Sudah besar ini. Kamu bangsa iblis selalu menyesatkan manusia. Apakah kamu tidak ingin untuk kembali seperti bangsa jin-jin yang lain itu? Tugasnya iblis kan menggoda manusia. Iya. Tidak ada jalan kembali lagi selain menyesatkan umat manusia. Tapi banyak itu kan. Aslinya kan kamu itu bangsa jin-jin juga. Karena merasa kuat ya seperti itu. Karena merasa sudah terdahulu selain manusia. Jadi ya seperti itu. Sudah keluar dari jasad manusia ini. Jangan menyesatkan terus, karena ini sudah ingin bertobat, ingin berusaha untuk menghilangkan semuanya. Tidak akan. Tidak akan. Ya. Kamu tidak takut dengan buruk Saya akan menggoda seluruh umat manusia ini sampai hari kiamat. Iya. Sesuai janji. Itu janji sampai. Kami dulu. Tapi berbeda dengan umat manusia yang di bawah naungannya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Kamu tahu nama itu? Saya tidak punya urusan dengan. Saya tidak punya urusan dengan beliau. Ya urusannya ya sekarang, karena kamu sudah diperkenalkan, dipertemukan dengan
ya kami jamaahnya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Kamu tidak boleh mengganggunya karena ini sudah ingin membersihkannya dan meminta tolong bantuan kepada kami. Ya nanti kamu walaupun punya tugas seperti itu ya tetap kami gagalkan. Karena itu sudah mengangkut tanggung jawab kami di sini. Tak bisa gitu. Ya kalau tidak bisa kami akan kembalikan kamu ke asal. Tarik semua. Oh, tertarik. Melemah semua kelemahan tertarik. Allah. Pintu neraka terbuka. Allah. Masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Terkunci sampai ya. Sambil akhir. Masuk ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Kerangkeng sampai yang akhir. Allah. Menguap semua efek-efeknya menguap. Keluar. Allah. Tarik aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat khodam keilmuan, yang membuat gerak jasad ini tertarik, semuanya tertarik. Yang mengelak, yang berusaha kabur, yang berusaha mengumpat, tertarik semuanya, tidak bisa. Tertarik ke Allah. Allah. Masuk, kuasai jasadnya, kuasai jasad mediator. Silahkan, terkunci, bisa keluar, terikat di tubuh mediator ini. Semakin berusaha untuk melawan, semakin kembali semua kekuatannya menyerang diri Allah. Semakin melemah, energinya semakin melemah. Allah sinkron ke jasad. Bisa bahasa manusia, pita suaranya menyambung, bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia yang kami mengerti. Allah. Dari bangsa apa kamu? Jin. Bangsa jin. Kamu itu bangsa jin, kau mau ikut campur tentang bangsa manusia? Apa alasannya kamu itu seperti itu? Saya dimasukkan. Oh, kamu dimasukkan oleh manusia itu? Ya. Oh, jadi diisi melalui apa medianya? Amalan benda. Kalau benda yang dibungkus kain mori itu kayak pusaka-pusaka itu kamu bukan? Bukan, lain lagi. Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa di sini. Terlihat dengan jelas. Lihat Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, penguasa gaib Allah. Mau kau tunduk kepada beliau? Kalau mau tunduk kamu harus masuk muslim, harus mengikuti apa yang kami perintah. Ya, kamu datang dari jauh dari sana, di sini itu tidak ada apa-apanya, melemah semuanya. Bukan kami sombong, bukan apa, itu semuanya juga atas ridhonya Allah, atas kehendak Allah, karena udah saatnya dan waktunya kamu sudah selama ini mengendalikan manusia. Kamu tahu itu hal itu salah. Kan bangsa jin ataupun bangsa manusia itu sebenarnya kan sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tugasnya pun sama, untuk menghamba, untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Kenapa kok kamu mau diperdaya dan diperbudak oleh manusia? Saya kan cuma membantu. Ya cuma membantu, berarti kamu itu bangsa jin fasik, tidak tahu tentang agama. Kamu mau dimasukkan muslim biar tidak diperbudak, disuruh lagi oleh manusia? Kalau benar kamu mau nunduk, coba lihat kamu bangsa-bangsa jin yang di sini yang sudah dimuslimkan. Nanti kamu akan seperti itu, terlihat dengan jelas. Kerajaan jin di sekitar sini, jin-jin yang sudah dimuslimkan. Kamu mau seperti itu? Mau? Buka semua rohaninya, buka. Jasadnya buka. Dadanya dibuka. Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk ini tertembak muslim, tertembak Islam secara kafah. Allah. Tertembak muslim, tertembak Islam secara kafah, masuk, tembus ke dalam jasadnya, tembus rohani. Sallallahu alaihi wasallam, sempurna semua, tertembak muslim. Allah bisa mengucapkan kalimat syahadat, bisa mengucapkan kalimat syahadat. Yang menghalang-halangi semuanya jebol, hancur semuanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terus selawatnya dibaca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sempurna semuanya, masuk semuanya keilmuan-keilmuan dari Sang Hyang Nur Cahyanuwana. Allah. Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, masuk lengkap apa yang dibutuhkan bangsa jin ini. Semuanya nyata, ada secara otomatis, wujud. Semua pakaian-pakaiannya, semua keilmuannya, semua senjatanya, semuanya komplit. Allah bisa dipergunakan secara otomatis. Allah menguap semua, dorong semuanya keilmuan-keilmuan dari bangsa siluman, bangsa iblis, semuanya didorong oleh keilmuan dari Sang Hyang Nur Cahyanuwana, menguap semua, tertarik. Allah kembali semua, Lailatul Mahfud, kembali semuanya kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam, diganti semuanya Allah. Nah itu keilmuan dari Sang Hyang Nur Cahyanuwana itu saat ini sudah menerap dan sudah masuk ke dalam. Kamu bisa pergunakan semua apa yang kamu inginkan, apa kamu butuhkan. Bahkan sampai kerajaan jin yang sangat megah pun akan kamu ini kan, semuanya akan kamu punya. Ya. Yang penting kamu tidak berdusta, tidak berkhianat kepada kami. Mau mengikuti semua apa yang sudah diberikan, yang sudah diarahkan melalui itu keilmuan-keilmuannya. Jika kamu berdusta, berkhianat kepada Sang Hyang Nur Cahyanuwana, secara otomatis akan hancur semua yang kamu inginkan. Semua, bahkan kamu, diri kamu sendiri pun akan hancur, meledak semuanya. Tapi kalau kamu mau menjalankan sampai yaumil akhir, nanti akan nyata semuanya, secara otomatis ada semuanya. Maka kamu jangan sekali-kali lagi mau disuruh disesatkan oleh manusia. Bahkan kamu harus bisa membisiki bangsa-bangsa jin, membisiki bangsa manusia, mempengaruhi agar fitrah, agar hijrah kepada kebenaran, menjadi muslim. Kamu muslim-muslimkan bangsa jin yang fasik, kamu bisiki bangsa manusia yang mau sesat, ya, itu ladang pahala, nanti digunakan keilmuannya. Sekarang kamu bisa secara otomatis mengambil semua efek-efek dari badan ini, ya, pengaruh-pengaruh keilmuan ataupun amalan.
apapun benda, semuanya ditarik tuh yang membuat gerak di dalam jasadnya, yang selalu membisiki hatinya, yang selalu mengendalikan nafsunya, ditarik semuanya. Sangat mudah karena kamu sudah menguasai dan mempunyai secara otomatis, kekuatannya bertambah 10.000 triliun kali lipat. Allah. Jika mau muslim dimuslimkan, jika tidak mau muslim hancurkan. Kamu bujuk, kamu rayu, tembak muslim semuanya. Itu menjadi ladang pahala dan kamu akan mempunyai pasukan yang sangat kuat jika mereka sudah dimuslimkan. Tarik semua dan putuskan semua perjanjian-perjanjian goibnya. Hancurkan semua buku perjanjiannya. Putus semua benang-benang merahnya agar tidak menyambung lagi, agar tidak ada perjanjian lagi. Sangat mudah semuanya, yang mengelak, yang berusaha kabur, semuanya tertarik, semua pengaruh-pengaruh goib. Sudah, ya syukur. Alhamdulillah, ya kamu sudah mau dan ditakdirkan ke sini menjadi bangsa jin yang muslim. Itu semuanya atas kehendak Allah. Kami pun sangat dengan senang hati untuk memuslimkan, karena itu semua ladang pahala buat kami untuk memuslimkan bangsa jin fasik ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kalau kamu menolak, nanti itu akan hancur semuanya, akan musnah semuanya. Ya sudah, bawa semua pasukan-pasukan kamu ya, dan nanti kamu jadikan pasukan yang benar-benar penggemblengannya. Kalau yang di rumah bisa ditarik Ya sekalian itu yang di rumahnya, kamu kan tahu tuh seluk-beluknya di rumah itu, yang mengganggu keluarga, yang mengganggu orang tuanya, saudaranya, ditarikin. Tarik semuanya, karena takutnya ada efek-efek entah dari keilmuan leluhur yang tidak bersanad, yang tidak baik, nanti itu akan mengganggu semuanya. Tarik semuanya yang di rumah, yang di tempat tinggal. Hancur semuanya jika tidak mau muslim, hancur Allah. Tarik lagi kalau ada yang di benda-benda yang dipendam, yang ditanam di tanah ataupun yang masih ada di lemari atau apa, semua ditarik, dimuslimkan, dikosongkan semua benda-bendanya. Jika itu nanti tinggal dibawa ke sini perwujudannya. Ada benda enggak di rumahnya? Ada. Ya nanti itu pusaka apa itu punya siapa mas? Yang di rumah? Enggak tahu. Orang tua? Enggak tahu di mana tuh. Enggak saya tanya. Nanti dicari aja. Iya. Itu ada bendanya. Tapi ini goibnya udah ditarik. Insya Allah nanti kalau itu kan dinetralkan di sini. Ya. Kalau ke sini lagi dibawa aja. Itu nanti akan mengganggu, akan menjadi sarangnya lagi buat mereka yang pasik-pasik itu masuk lagi. Karena setiap daerah, setiap tempat itu ada aja bangsa-bangsa iblis yang ingin menyesatkan. Di sekitar mana itu? Di dalam rumah apa di luaran rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya nanti dicari kalau itu. Ya sudah, kamu keluar, jangan membawa rusuk majasad mediator. Semua ini yang sudah dimuslimkan dibawa, dan jadikanlah pasukanmu dan jadi gembleng agar untuk berjuang bareng-bareng di bangsa jin. Ya, ucapkan salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah kami sudah melakukan mediumisasi penarikan goib yang terkuat yang ada di tempat tinggal dan yang ada di dalam jasad, yang selalu menggerakkan jasad ataupun badannya dan mengendalikan nafsu, terutama yang nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu semuanya sangat merugilah kita. Sudah tertipu dayalah oleh mereka yang ingin menyesatkan kita. Dan kepada sedulur semua, jangan ditelan mentah-mentah suatu video kami ini. Diambillah sisi baiknya, dibuang sisi buruknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ridhonya Allah, agar kita condong menjadi ingin baik, ingin lurus di jalan Allah, dan kita semakin kuat wawasan tentang hal keimanan. Itu yang utama, karena semua menyangkut hal keyakinan kita, agar kita meyakini bahwa kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta itu untuk menghamba dan untuk menyembahnya. Ya, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.